Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Rifatun Hasanah dan anggota kelompok 4 yang akan ikut mempresentasikan materi pada kali ini. Kami mengambil judul Keuntungan sebagai Tujuan Perusahaan. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu keuntungan? Ya, betul sekali. Keuntungan adalah sebuah imbalan yang kita terima sebagai pelaku usaha. Biasanya keuntungan itu tidak bisa dikatakan bahwa setiap perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan loh. Keuntungan biasanya baru muncul dalam kegiatan ekonomi yang memiliki sistem keuangan nih. Nah, biasanya uang yang diperoleh berdasarkan kupon undian atau karena main sebuah permainan judi, itu tidak bisa dikatakan sebuah profit. Berbeda dengan uang yang digunakan untuk berdagang saham. Profit adalah sebuah ganjaran bagi upaya yang berhasil, tetapi tidak seluruhnya itu bisa dikatakan profit, tergantung pada si pembisnis tersebut. Untuk sebagian orang biasanya memperoleh profit, tergantung juga pada faktor sebuah keuntungan tersebut. Karena hubungan dengan transaksi uang nih, perolehan profit secara khusus berlangsung dalam konteks kapitalisme. Teman-teman, keuntungan itu biasanya hanya didapat dan diperoleh dengan modal yang menjadi milik pribadi. Dan perolehan keuntungan itu hanya dikemungkinkan untuk perolehan pasar bebas saja. Sedangkan akumulasi modal itu merupakan inti dari sebuah kapitalis tersebut. Dengan meningkatnya sebuah bobot dari kapitalis tersebut akan membuat modal kita akan bertambah besar. Kemudian dapat kita investasikan ke dalam sebuah usaha yang produktif sehingga menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan modal yang lebih sedikit. Selanjutnya saya maksimalisasi keuntungan. 1. Maksimalisasi merupakan tema-tema penting dalam ilmu manajemen ekonomi. 2. Kalau memaksimalkan keuntungan menjadi tujuan pokok perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan tidak etnis. 3. Karyawan di pekerjaan untuk merelasikan tujuan perusahaan tanpa memperhatikan tujuan pribadi karyawan. Selanjutnya, relativasi keuntungan. 1. Keuntungan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan suatu perusahaan atau efisiensi suatu perusahaan. 2. Keuntungan adalah suatu pertanda bahwa produk atau jasanya dihargai oleh masyarakat. 3. Keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha. 4. Keuntungan adalah syarat kelangsungan perusahaan. 5. Keuntungan mengimbangi resiko dalam usaha. Selanjutnya, keuntungan merupakan efek samping dari bisnis. Menurut Norman Bowie bahwa kebahagiaan merupakan efek samping dari kerja. Seorang suami hidup dan bekerja demi istri dan anaknya. Dia memperoleh gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan anaknya. Dia bahagia. Demikian pula dengan keuntungannya. Selanjutnya Selanjutnya ada pemerintah. Itu mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran, serta memperoleh pajak. Selanjutnya, masyarakat. Peran serta perusahaan dalam program kesejahteraan. Selanjutnya, ada media massa, itu menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang terakhir ada aktivis lingkungan. Itu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan HAM. Kesimpulannya yaitu keuntungan sebagai tujuan perusahaan mesti dilakukan dengan cara dan etika bisnis yang berlaku dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun. Dengan begitu, perusahaan dapat bersaing secara sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.